Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap para masyayikh, para asatidzah, para sesepuh, tokoh masyarakat, para bapak, para ibu semua yang hadir, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala ala sihah wa fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita doakan bersama karena malam ini adalah dalam rangka walimatul hamil Mbak Yulia Hasanah. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Mbak Yulia Hasanah dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan oleh Allah, dan nanti pada saatnya lahir, mudah-mudahan lahir dalam keadaan mudah dan selamat, selamat ibunya, selamat cabang bayinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita semua yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari majelis ini, karena kata para ulama, kullu ma yata'allaqu bisyarif fahuwa syarifun. Apa saja yang berhubungan dengan sesuatu yang mulia maka mesti akan ikut menjadi mulia. Contoh paling mudah adalah karena baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul yang paling mulia dan paling istimewa, maka kita yang tergabung sebagai umat Nabi Muhammad mempunyai hubungan kepada beliau, maka secara otomatis juga terangkat menjadi umat yang paling istimewa dan paling mulia dibanding umat Nabi dan Rasul yang lain. Acara yang kita hadiri itu bukan hanya sekedar kita berdoa, munajat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, tetapi juga punya sambungan. Yang pertama kepada makhluk yang paling mulia di sisi Allah, yaitu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena majlis ini adalah majlis Maulidin Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca sholawat, melantunkan pujian-pujian kepada beliau. Tentu saja ini ada hubungan yang langsung kepada beliau, maka majlis ini juga pasti akan ikut mulia. Majlis ini juga ada sambungannya kepada Sultanul Aulia, pemimpin para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, yang tadi kita bersama membaca dan mendengarkan manaqib biografi sejarah beliau. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, insya Allah tidak lama karena saya juga lapar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa dalam kehidupan sekarang yang kita hadapi ini, sepertinya ketenangan di hati ini sedikit demi sedikit mulai terkikis. Carut marut, keresahan sudah ada di mana-mana tanpa kita sadari. Dalam situasi yang boleh dikatakan sangat genting ini, saya ingin menyampaikan salah satu didikan langsung daripada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana barang siapa orang yang melakukannya, bukan hanya dia akan menjadi tenang dan bahagia dalam kehidupannya, tetapi nanti orang tersebut akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya menyatakan, ala ukhbirukum biman yahrumu alaihim nar wa tahrumun nar alaih. Maukah kalian, kata Nabi, jika aku beritahu kepada kalian seseorang di mana orang itu haram tersentuh oleh neraka dan neraka haram menyentuh orang itu. Nabi sengaja untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting ini dimulai dengan seolah-olah bertanya, itu untuk memantik dan menarik perhatian orang-orang yang mendengar pada saat itu, agar betul-betul memperhatikan bahwa pesan ini adalah sesuatu yang harus serius dan sangat penting untuk dicermati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Nabi, bahkan kata para ulama ini, ya, jika orang nanti mampu melakukan apa yang akan disampaikan oleh Nabi, yakni orang yang haram kepada neraka, neraka haram menyentuh orang itu, seandainya
Ini seandainya orang ini dimasukkan dan dilemparkan ke neraka, maka neraka tidak akan sanggup melukai dan menyakiti orang itu. Jangan dikira semua yang ada di neraka itu merasakan sakit. Tidak, malaikat yang ikut menyiksa juga nggak sakit, Pak. Kalau jengking ular yang ada di neraka juga nggak sakit, karena ada ridho Allah di situ, Pak. Maka seandainya orang ini nanti yang ciri-cirinya disebutkan oleh Nabi ini dilemparkan ke neraka, neraka tidak akan bisa menyakiti dia. Siapakah orang tersebut? Kata Nabi, ala kulli hayyinin wa layyinin wa qaribin wa sahlin. Ada 4 sifat yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama hayyin. Siapakah hayyin itu? Hayyin ini adalah man lahu sakinatun wa waqar. Orang yang bawaannya itu selalu tenang, tidak gerusah-gerusuk, tatapannya ke depan penuh pertimbangan, tidak mudah mengklaim, tidak mudah menuduh, tidak mudah menyalahkan orang, penuh dengan pertimbangan. Meskipun ada berita yang sampai kepada dia bahwa ada si fulan membicarakan keburukan Anda, dia pun kemudian sedikit hatinya gak berubah, tidak mudah percaya kalau tidak mendengar secara langsung, penuh pertimbangan. Sehingga orang seperti ini tidak mudah menyalahkan orang lain. Kita tahu, Pak, subhanallah, pasca sulhul Hudaybiyah, setelah adanya perjanjian Hudaybiyah yang semuanya ternyata memojokkan umat Islam, merugikan terhadap umat Islam. Dan saat itu sesuatu yang sangat luar biasa disampaikan oleh seorang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ketika mendengar bahwa Nabi dengan para sahabatnya akan hijrah ke Mekah, ya. Ia kemudian mengatakan, berilah anjingmu itu makanan sampai kenyang, supaya dia nanti juga akan menggigit kalian. Yang dimaksud anjing itu ditujukan kepada Rasulullah. Akhirnya bahasa ini sampai kepada Rasulullah dengan para sahabatnya. Maka Sayyidina Umar kemudian bukan geramnya minta izin kepada Rasulullah untuk mencari dan memenggal kepala orang itu. Orang ini di depan Nabi dan para sahabat mengaku beriman, namanya munafik, tetapi di belakang tidak. Sayyidina Umar minta izin untuk memenggal orang itu, tapi Nabi mengatakan, jangan Umar. Kalau kau membunuh orang itu, suatu saat nanti akan ada orang yang mengatakan Muhammad telah membunuh saudaranya. Tatapan Nabi, pertimbangan Nabi ke depan, penuh dengan pertimbangan, tidak gerusah-gerusuk. Itu namanya hayyin, tenang hidupnya. Sekarang luar biasa, Pak, kita dihadapkan dengan media sosial, Pak. Subhanallah, memang ada orang-orang yang sengaja untuk melakukan propaganda, untuk memfitnah satu dengan yang lain, ulama satu diadu dengan yang lain. Itu memang sengaja supaya umat Islam gelisah, resah, hatinya mulai terkoyak-koyak. Selama kita tidak tahu langsung, jangan mudah percaya, supaya hati kita tidak pernah berubah. Apalagi mencaci, memaki sekarang, ya Allah subhanallah, melihat di media sosial itu, ketahuilah bahwa fa'innal kitabah ahadul lisanain, tulisan itu sama dengan ucapan. Kita kalau ingin masuk surga sebenarnya konsepnya sederhana, yang penting masuk surga loh ya. Entah derajatnya di level bawah kan sudah untung masuk surga, Pak, daripada tidak. Betul. Iya. Konsepnya itu untuk masuk surga sederhana, kata Nabi. Suatu ketika sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa tasaddaq wa taf'al walakin tuqdi bilisaniha jironaha. Ya Rasulullah, di sana ada seorang wanita ya Rasul, ibadahnya luar biasa. Setiap malam-malamnya dihidupkan dengan tahajud, baca Al-Quran, Bu. Setiap siang Nabi puasa, bukan hanya yang wajib, yang sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, semua dia kerjakan. Sedekahnya luar biasa Nabi. Tapi orang itu lidahnya tajam, suka menyakiti orang lain, suka mengumpat, mencaci dan memaki tetangganya. Apa kata Nabi? La khairu fiha wa hiya min ahli nar. Tiada kebaikan pada wanita itu, dia tempatnya di neraka. Bayangkan,
bahwa seberapapun banyak ibadah, kalau kita tidak baik kepada sesama makhluk Allah, gak ada artinya, Pak. Wa inna fulanah, kata sahabat Abu Hurairah, dan di situ ada seorang wanita, ya Rasul, tusallil maktubat, yang dilakukan hanya yang wajib saja. Kalaupun sedekah itu kecil sekali, dia orang gak punya ya Nabi, tapi baiknya kepada tetangga luar biasa. Lisannya gak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah mengumpat, mencaci, memaki, dan mencemarkan nama baik orang. Gak pernah Nabi. Apa kata Nabi? Ibadahnya pas-pasan loh Pak, sama kayak kita dulu. Tahajud kagak, kan? Puasa apa lagi? Enggak benar. Apa kata Nabi? Iya min ahlil jannah, tempatnya di surga. Yang wajib dilakukan, yang haram ya kan ditinggal itu kan. Kemudian baik kepada orang lain, sudah itu pasti masuk surga. Cuma nanti derajatnya di mana? Ya ini biar Allah yang menentukan itu sesuai dengan kita. Tapi konsepnya masuk surga ya kan? Udah. Yang wajib dilakukan baik sama orang lain, cukup. Kemudian yang kedua kata Nabi, layyin, orang yang mempunyai sifat layyin. Layyin itu lemah lembut. Makanya salah satu pujian Allah kepada Rasulullah diabadikan dalam Al-Quran, dan inti dari pujian Allah kepada Rasulullah itu ternyata kunci kesuksesan Rasulullah berdakwah menjalankan risalahnya, yaitu lemah lembut. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dengan rahmat kasih sayang Allah, kau menjadi lemah lembut kepada mereka Muhammad. Seandainya kau kasar dan keras hati, niscaya orang-orang itu akan pergi dan menjauh darimu. Karena kelembutan Nabi itu kemudian orang datang dan mudah masuk Islam. Sekarang kita tunjukkan bahwa Islam itu lemah lembut. Itu yang dilihat kita Pak sebagai umat muslim Pak. Kata Nabi, innar rifqah la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Sikap lemah lembut tidak akan terdapat pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan terlihat nampak indah. Sebaliknya, lemah lembut tidak akan tercabut dari sesuatu kecuali akan semakin nampak jelek dan buruk. Istri yang dikedepankan sikap lemah lembut kepada anak dan suaminya, mesti istri seperti itu dalam pandangan suami dan anak-anaknya indah sekali. Demikian juga bila suaminya kepada istri, tetangga satu kepada yang lain, yang ditampilkan adalah perilaku lemah lembut kepada siapapun, mesti orang itu dalam pandangan orang lain akan nampak indah. Genawatan, pasti gitu. Yang ketiga, jangan lama-lama, kurang 2 menit. Yang ketiga adalah qoribin, orang yang mempunyai sikap bersahaja, mau dekat dengan siapapun, gak pernah gengsi. Jangan mentang-mentang karena hartanya banyak kemudian gengsi untuk berinteraksi, ngobrol, berdekat dengan orang yang miskin. Jangan mentang-mentang karena jabatannya tinggi kemudian tidak mau kumpul makan bersama dengan bawahannya, gengsi. Tidak. Qoribin, orang yang bersahaja, mau dekat dengan siapapun, tidak pernah mempunyai sifat gengsi Pak. Ini sepertinya mudah, tapi dalam tataran kehidupan sehari-hari susah Pak. Gengsi Pak, ada setan Pak. Setan belum pensiun Pak. Yang terakhir, sahlin. Siapakah sahlin itu? Adalah orang yang tidak pernah mempersulit urusan orang lain. Kalau ada orang punya ingin pinjam uang Pak, dia punya, dia kasih. Kalau ada orang mempunyai salah kepada dia, orang itu minta maaf, pasti dia memaafkan Pak. Gak pernah mempersulit urusan orang lain Pak. Lah anda kata sifat ini dimiliki oleh para pemimpin, tentu birokrasi yang ada di Indonesia ini luar biasa Pak, tidak menyusahkan rakyat ini. Maka kemudian pungutan liar itu setidaknya akan diminimalisir Pak. Sekarang buat ini, kalau tidak lewat ini nggak bisa Pak. Itu memang di sistem seperti itu. Ya silahkan suka-suka, besok pasti akan ketemu Pak. Salim, orang yang selalu mempermudah, tidak pernah mempersulit urusan orang lain.
itu sahlik. Keempat sifat ini bila dipunyai oleh seseorang, dia tidak akan disakiti oleh api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat dan padat.